Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di sini saya akan menjelaskan materi tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Nah, di sini ada beberapa peristiwa penting tentang hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Yang pertama, berita tentang masuk Islamnya penduduk Yastrib. Nah, jadi ketika tersebarnya berita tentang masuk Islamnya penduduk Yastrib, maka kaum kafir Quraisy ini semakin meningkatkan tekanannya kepada orang-orang yang beriman di Mekah. Pada saat itu Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin supaya berhijrah ke Madinah. Dan kaum muslimin pun langsung berhijrah ke Madinah secara diam-diam supaya tidak dihadang oleh musuh. Yang selanjutnya, musyawarah kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Nah, pada saat itu ketika kaum kafir Quraisy ini mengetahui bahwa kaum muslimin mendapatkan sambutan yang sangat baik dan mendapatkan penghormatan yang sangat baik di penduduk Madinah, maka kaum kafir Quraisy ini mempersiapkan dan melakukan berbagai cara untuk membunuh Rasulullah. Selanjutnya, strategi Nabi pada malam pengepungan. Nah, pada saat malam pengepungan, Nabi ini tidak tidur, akan tetapi Nabi memerintahkan dua hal kepada keponakannya Ali. Yang pertama, ia memerintahkan supaya Ali berbaring di tempat tidurnya, supaya ketika ia keluar dari kamar tidak ada yang mengetahuinya satu orang pun. Yang kedua, hal yang kedua yang diperintahkan oleh Nabi, yaitu untuk mengembalikan semua harta titipan dari penduduk Mekah yang berada di tangan Rasulullah supaya dikembalikan kepada pemiliknya seperti itu. Nah, pada saat Rasulullah keluar dari kamarnya, tidak ada satu orang pun yang mengetahui dan beliau langsung menuju ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar sudah mempersiapkan dua tunggangan kuda dan menyewa penunjuk jalan yang akan mengantarkan mereka ke Madinah melewati jalan yang jarang mereka lalui seperti itu. Yang selanjutnya keberangkatan Rasulullah dan Abu Bakar ke Madinah. Nah, pada waktu keberangkatan Rasulullah dan Abu Bakar, di mana hanya diketahui oleh beberapa orang saja, yaitu keponakannya Ali dan keluarga Abu Bakar saja. Pada saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar langsung menuju ke Madinah yang ditemani oleh penunjuk jalan. Nah, pada saat itu ketika setibanya di Goa Thur, penunjuk jalan segera disuruh kembali ke Mekah. Nah, Abu Bakar dan Rasulullah ini bersembunyi di Goa Thur selama 3 malam seperti itu. Nah, jadi ketika kaum kafir Quraisy ini sudah mencari kemana-mana, sudah mencari dan menelusuri jalan dari Mekah ke Madinah, akan tetapi mereka tidak bisa menemukan Nabi dan Abu Bakar pada saat itu. Nah, akan tetapi mereka menduga bahwa Nabi dan Abu Bakar ini bersembunyi di Goa Thur. Setibanya pelacak dari kaum kafir Quraisy ini tiba di Goa Thur, mereka kebingungan karena melihat mulut Goa Thur itu tertutup dengan jaring laba-laba dan sarang burung. Berarti tidak ada orang yang memasuki Goa Thur tersebut. Akan tetapi Nabi dan Abu Bakar bisa melihat orang yang berada di luar goa. Akan tetapi orang yang berada di luar goa itu tidak bisa melihat keberadaan Nabi dan Abu Bakar di dalamnya. Selanjutnya, sayembara atau pengumuman kaum kafir Quraisy bagi yang menemukan Rasulullah. Nah, jadi pada saat itu ketika kaum kafir Quraisy ini tidak berhasil menemukan Nabi dan Abu Bakar, kaum kafir Quraisy ini mengadakan sayembara dan mengumumkan bagi siapa saja yang bisa menemukan dan menyerahkan Nabi dan Abu Bakar, baik itu dalam keadaan hidup maupun mati, maka kaum kafir Quraisy ini akan memberikan hadiah yang sangat besar. Pada saat itu, bangkitlah Suraqah dan ia mencari serta mengejar rombongan Nabi.
jarak antara Gua Sur dan keberadaan rombongan Nabi itu sudah sangat jauh. Akan tetapi Suraqah ini masih bisa mengejar keberadaan rombongan Nabi. Pada saat itu ketika Suraqah ini sudah sudah dekat dengan rombongan Nabi, maka pada saat itu juga kuda yang ditunggangi oleh Suraqah ini tersungkur, dan ketika dia mau mengacungkan pedang kepada Nabi, dan pada saat itu juga beberapa kali kudanya tersungkur ke dalam pasir, dan pada saat itu pedang yang dia mau acungkan kepada Nabi dia sarungkan kembali, dan dia sangat yakin bahwa dia itu berhadapan dengan seorang Nabi. Setelah itu dia meminta kepada Nabi supaya Nabi berjanji akan memberikan akan memberikan hadiah yang sangat besar, yaitu berupa gelang kerajaan kepada Suraqah. Dan Nabi pun memberikan, serta Suraqah disuruh kembali ke Mekah secepatnya dan tidak memberitahukan apa yang telah terjadi seperti itu. Selanjutnya Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Madinah. Jadi setibanya di Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar di sini mendapatkan sambutan dan penghormatan yang sangat baik oleh penduduk Madinah. Selanjutnya Rasulullah mendirikan masjid dan melaksanakan sholat pertama kali. Nah, jadi pada saat Rasulullah dan Abu Bakar ini melakukan perjalanan ke Madinah, Rasulullah ini singgah di Kuba, yaitu mereka mendirikan masjid di sana dan melakukan sholat pertama kali di Kuba, melakukan sholat Jumat pertama kali. Selanjutnya pembentukan karakter masyarakat. Nah, di sini adapun untuk membentuk karakter masyarakat di Madinah, Rasulullah melakukan berbagai cara. Yang pertama, mendirikan masjid. Jadi ketika agama Islam datang, Rasulullah langsung mempersatukan seluruh suku yang ada di Madinah, yaitu dengan cara mendirikan masjid. Masjid ini selain sebagai tempat peribadatan, juga sebagai tempat pertemuan. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, jadi pada saat itu ketika kaum Muhajirin ini sudah berangkat hijrah ke Madinah, kaum Muhajirin ini tidak membawa harta apapun. Dengan itu Rasulullah mempersatukan seluruh kaum yang ada di Madinah, baik kaum Ansor maupun Muhajirin, supaya mereka melakukan ikatan perjanjian untuk saling melindungi dan menolong satu sama lain. Selanjutnya, perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslim dan non-muslim. Jadi pada saat Rasulullah sudah resmi menjadi penduduk Madinah, Rasulullah langsung mengadakan perjanjian untuk saling membantu dan toleransi antara kaum muslim dan non-muslim. Selanjutnya, melaksanakan dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Jadi setelah terbentuknya masyarakat baru yang damai dan saling melindungi, pada saat itu banyak dari kalangan pelosok yang mengirimkan delegasinya kepada Nabi supaya mereka diberikan. Nah, jadi banyak sekali dari berbagai suku pelosok yang mengirimkan delegasinya kepada Nabi bahwa mereka ingin tunduk kepada Nabi dan ingin menganut agama Islam. Pada saat itulah terwujudlah persatuan orang Arab pada saat itu. Terwujudlah persatuan orang Arab pada saat itu. Nah, adapun gangguan dan ancaman. Yang pertama, ancaman dari orang Yahudi. Pada awalnya, orang Yahudi ini menerima kaum muslim dengan sangat baik. Tetapi setelah mereka mengetahui bahwa Rasulullah ini adalah nabi terakhir dan bukan dari golongan mereka, maka kaum orang Yahudi ini mengadakan rongrongan atau sering mengadu domba antara dua suku. Selanjutnya, ancaman dari orang munafik, di mana kaum munafik ini mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi mereka secara rahasia mengadakan tipu daya kepada kaum muslimin. Yang ketiga, ancaman dari orang Quraisy, di mana mereka ini tidak ingin melihat Islam semakin berkembang. Oleh karena itu, mereka berusaha mengadakan serangan dan tekanan kepada umat Islam. Nah, selanjutnya tauladan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin perang. Yang pertama itu perang Badar, keperwiraan Rasulullah, di mana keperwiraan itu artinya keberanian.
ketika beberapa perang yang diikuti oleh Rasulullah itu memperlihatkan bahwa Rasulullah ini memiliki sikap keperwiraan, yaitu yang gagah berani sebagai komandan perang. Yang selanjutnya terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah bertepatan tanggal 8 Januari 623 Masehi. Strategi Rasulullah pada perang Badar, di mana Rasulullah di sini strategi Rasulullah yaitu dengan cara menguasai penampungan air, dan pada saat itu yang sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Ketika dua pasukan ini saling berhadapan, tiba-tiba kaum kafir Quraisy ini ingin menghancurkan kolom penampungan air, akan tetapi bisa dihalangi oleh kaum muslimin. Seperti itu. Dan selanjutnya pun perang dimulai antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Yang selanjutnya perang Uhud, di mana perang Uhud ini terjadi pada bulan Sya'ban, dan perang Uhud ini terjadi di Gunung Uhud. Selanjutnya peperangan kaum muslimin dan kaum Quraisy ini dimulai secara tanding 1 lawan 1 seperti itu. Selanjutnya mulanya kaum muslimin ini menang dan kaum kafir Quraisy meninggalkan hartanya. Akan tetapi kaum muslimin ini meninggalkan tempatnya, dan pada saat itu juga kaum kafir Quraisy menerobos kaum muslimin, sehingga yang awalnya kemenangan sudah di tangan kaum muslimin berpindah menjadi kemenangan ini dipegang oleh kaum kafir Quraisy. Selanjutnya perang Khandaq itu terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah, di mana perang ini sering disebut Khandaq ataupun parit, karena kaum muslimin membuat parit pertahanan. Yang kedua, di mana kaum muslimin ini dipimpin oleh Nabi Muhammad dan kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Seperti itu. Nah, selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pada saat menjelang wafatnya Rasulullah, ketika Rasulullah sudah sakitnya sudah sangat parah, Rasulullah ini meminta kepada istri-istrinya yang lain supaya beliau dirawat di rumah Siti Aisyah. Di mana pada saat itu ketika mengetahui beliau sakit, para sahabat dan kaum muslimin ini tidak sangat mengkhawatirkan keadaan beliau, dan pada saat itu Rasulullah itu sakit selama 13 hari. Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul tahun ke-11 Hijriah atau pada saat usia ke-63 tahun. Di mana reaksi antara sahabat ketika Rasulullah SAW wafat, reaksi sahabat dan kaum muslimin ini, mereka seperti tidak percaya ketika Rasulullah SAW ini wafat pada saat itu. Adapun perubahan besar yang dibawa Islam pada saat itu yang dibawa oleh Rasulullah. Yang pertama dari segi agama, di mana bangsa Arab semulanya menyembah berhala berubah menganut agama Islam yang setia. Yang kedua dari segi kemasyarakatan, semula terkenal sebagai masyarakat yang tidak mengenal peri kemanusiaan seperti saling membunuh dan tidak menghargai wanita, berubah menjadi bangsa yang disiplin dan penuh nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga dari segi politik, di mana masyarakat Arab tidak lagi sebagai bangsa yang cerai-berai, akan tetapi berkat ajaran Islam berubah menjadi bangsa yang bersatu. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.